Salam, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipars, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian, tema kita kali ini tidak pernah percaya Bapa dapat hidup kekal. Ya, agak panjang temanya ya. Tetapi paling tidak seperti itulah yang saya maksudkan. Kenapa ya? Para penganut Tritunggal, para pendetanya, romonya itu, ya, selalu menyembah Bapak. Bapak. Alkitab mengatakan Allah satu, Allah Esa. Lalu ditulis Esa itu ya, diterjemahkan Allah satu. Ya. Dalam Perjanjian Baru, saya sering mengutipnya Allah satu. Roma 10 ayat 12, Yakobus 2 ayat 19. Dalam Perjanjian Lama, Yesaya 44 ayat 6 dan ayat 24. Tidak ada Allah lain selain daripadaku. Akulah yang membentangkan langit dan menghamparkan bumi seorang diri. Apalagi? Kenapa sampai tidak bisa dimengerti? Bahasa yang begitu sederhana tidak bisa sampai tidak bisa dimengerti oleh kaum terpelajar, oleh para pendeta. Mereka berpikir Esa itu Esa yang bagaimana? Ya Esa satu. Kita menjelaskan satu, bukan kesatuan. Tetapi mereka kan termakan oleh doktrinnya si Tertullianus yang mengatakan Allah pribadi, tiga pribadi yang berbeda, tapi satu hakikat. Nonsen, itu semua tidak ada di Alkitab. Mereka lebih percaya doktrin manusia daripada firman Allah. Ini ada apa sebenarnya? Itu kan yang harus dijawab. Karena pemahaman ini juga bukan hanya dipahami oleh mereka secara pribadi, tetapi mereka mengajarkannya. Allah tiga, tiga pribadi, satu hakikat. Apa itu? Coba dipikir tuh, apa itu? Coba digambarin. Seperti tiga batang gitu ya. Satu keluar dari tiga batang, atau gimana itu? Satu batang mempunyai tiga cabang. Apa kayak gitu? Atau namanya doktrin manusia ya, doktrin sesat. Allah satu. Kita mengatakan Allah satu. Allah Roh. Allah Maha Hadir. Saya selalu memulainya dari hal-hal yang seperti ini ya, dalam khotbah-khotbah saya. Kenapa? Karena inilah cikal bakal penyesatannya itu ada di sini. Ini cikal bakalnya. Sehingga banyak orang-orang yang saya kasihi, ya bukan saya, kita lah ya, kita kasihi. Mereka pun terbawa, tersesat oleh pengajaran-pengajaran yang sesat ini.
Kalau mereka tidak mengatasnamakan, ini para pendeta Tritunggal ya, orang Kristen ya, saya nggak akan mengusik. Tapi karena mereka mengatakan mereka orang Kristen, maka saya meluruskan pemahaman yang salah dengan ayat-ayat Alkitab. Mereka senang dengan bapak. Padahal bapak itu berlaku temporer, ya, berlaku hanya 3,5 tahun. Ya, pada saat Firman yang adalah Allah menjadi manusia, ya, Allah kan maha hadir, Allah kan roh, Allah kan memenuhi seluruh ruang ciptaannya, ya. Allah satu. Allah yang satu itu, ya, itu dia ada di sorga dan dia ada di seluruh ciptaannya. Allah yang satu itu. Allah yang satu itu dia menjadi manusia. Menjadi manusia itu, ya. Lalu ada dalam diri Yesus, manusia Yesus, dia juga tetap ada di sorga. Ini yang tidak pernah dipahami, yang tidak bisa diterima. Karena para penganut Tritunggal itu selalu berpikir dengan otaknya ini. Selalu katanya rasional. Padahal itu, kalau bicara rasional, itu pemahaman yang menengah lah ya. Saya katakan menengah ya. Nanti kalau saya katakan pemahaman yang rendah, itu saya disalahin lagi. Kenapa saya kata pemahaman yang sedang ya? Karena di atas pemahaman itu, ya, itu ada iman. Kita tidak melihat, tapi kita percaya. Kita tidak melihat alam ini ya, diciptakan oleh siapa. Tapi kita percaya bahwa alam ini diciptakan oleh Allah. Maksudnya, kita tidak melihat alam ini pada saat diciptakan. Tetapi kita tahu bahwa alam ini diciptakan oleh Allah. Oleh firman itu, oleh gambar Allah itu kita percaya. Nah, inilah yang dimaksud iman itu di atas rasional. Allah yang satu itu adalah roh dan maha hadir memenuhi semua ruang ciptaannya. Pada saat dia menjadi manusia, dia ada dalam manusia Yesus, ya. Pada saat yang sama dia juga ada di surga. Pada saat yang sama dia ada di seluruh ciptaannya. Itu yang harus dimengerti. Nah, manusia Yesus itu menyebut Allah yang ada di surga itu, yang adalah roh, itu dengan sebutan Bapa. Bapa itu adalah kiasan dari dirinya. Nah, pada saat manusia Yesus itu mati di kayu salib dan bangkit, ya dia kembali menjadi roh. Dia kembali ke surga sebagai apa? Firman, yang adalah Allah, sebagai Allah. Dia kembali. Masa yang begini aja gak bisa mengerti? Dengan demikian sebutan Bapak ya, kiasan itu tidak diperlukan lagi. Amin. Nah, jadi Bapak itu memang bukan Allah. Bapak kami, nah itu Allah. Beda. Bapak dengan Bapak kami itu beda. Bapakku, Bapakmu, itu Allah. Beda dengan Bapak. Ada lagi Bapak. Yohanes 8 ayat 44. Bapak segala dusta. Si iblis. Hati-hati dengan kata Bapak itu. Oke, kita kembali kepada tema ya, bahwa tidak pernah orang selamat ya, karena beriman kepada Bapa ya. Kita lihat aja di situ ya. Keselamatan itu hanya melalui
Yesus Kristus. Tidak ada orang bisa hidup kekal karena menyembah Bapa. Silakan cari ayatnya di Alkitab. Ya, bedakan antara Bapa dengan Bapa kami, dengan Bapakku, Bapakmu. Nah, itu harus dibedakan ya. Juga dengan Allah Bapa. Itu harus dibedakan. Juga dengan Bapa iblis, Bapa segala dusta. Lalu kita lihat, siapa aja yang dapat hidup kekal menurut Alkitab? Siapa yang dapat? Kalau beriman kepada Bapa itu tidak dapat hidup kekal. Nah, siapa saja yang bisa hidup kekal ya? Beriman kepada Yesus. Kan begitu, ya kan? Yang pertama adalah orang benar. Terdapat dalam Matius 25 ayat 46. Siapa orang benar? Orang benar terdapat dalam Galatia 3 ayat 11. Orang benar hidup oleh iman. Ya, orang benar hidup oleh iman. Maleakhi 3 ayat 18. Ya. Orang benar beribadah kepada Allah. Orang benar adalah kelompok domba. Terdapat dalam Matius 25 ayat 37. Orang benar ya, adalah orang yang percaya Yesus Kristus sebagai Allah yang benar. Itu orang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, siapa yang dapat hidup kekal ya? Adalah pemberita Injil. Ingat ya, yang saya maksud sini ya, yang Alkitab katakan Injil itu I-nya huruf besar. Jadi Injil itu bukan buku, tetapi Injil adalah Kristus. Seperti yang terdapat dalam Markus 1 ayat 1 ya. Injil adalah Kristus. Jadi pemberita Injil ya, saat ini adalah pemberita tentang Yesus Kristus, Yesus Allah, Yesus yang sudah naik ke surga, yang sudah kembali sebagai Allah. Itu yang kedua ya, yang terdapat dalam Galatia 1 ayat 7. Banyak Injil-Injil gitu ya. Tetapi itu bukan Injil Kristus. Gitu. I-nya huruf kecil ya Injilnya ya. Kalau Injil yang dimaksud Injil Yesus Kristus, I-nya itu huruf besar. Ya. Lalu siapa yang dapat hidup kekal? Yaitu yang percaya kepada Anak. Ya, seperti terdapat dalam Yohanes 3 ayat 16. Itu yang ketiga. Yang keempat, siapa yang dapat hidup kekal? Yaitu dia yang percaya kepada yang mengutus aku. Nah, itu kata Yesus ya. Siapa yang mengutus aku itu? Siapa yang mengutus Yesus ya? Yang mengutus Yesus adalah Allah. Ya. Terdapat dalam Yohanes 12 ayat 45. Yesus itu diutus, tetapi dia bukan utusan. Kenapa? Karena Yesaya mengatakan ya, Allah sendiri yang datang menyelamatkan, yang menjadi juru selamat manusia. Jadi Allah sendiri, dia mengutus dirinya sendiri. Nah, itu maksudnya. Bukan Yesus diutus oleh Bapa, tidak. Tetapi Allah mengutus dirinya sendiri. Firman yang adalah Allah menjadi manusia. Itu ayatnya. Yohanes 1 ayat 14. Jadi Yesus Roh, Yesus Allah ya, itu mengutus Yesus fisik. Nah, itu maksudnya. Lebih jelas lagi.
Ya. Itu yang keempat. Siapa yang dapat hidup kekal? Yang kelima, dia yang makan daging dan minum darah Yesus. Maksudnya kanibal, ya nggak gitu. Jangankan kanibal, tidak senang terhadap orang lain aja itu dosa. Yang dimaksud makan daging dan minum darah Yesus adalah makan itu datang dan minum itu percaya, datang dan percaya kepada Yesus. Ya. Yohanes 6 ayat 54. Yohanes 6 juga ayat 35. Jadi makan dan minum itu artinya datang dan percaya kepada Yesus. Lalu yang keenam, siapa yang dapat hidup kekal? Yaitu mereka yang percaya bahwa Yesus satu-satunya Allah yang benar. Maka akan hidup kekal seperti terdapat dalam Yohanes 17 ayat 3. Siapa engkau? 1 Yohanes 5 ayat 20. Yaitu Yesus Kristus adalah Allah yang benar. 7. Siapa yang dapat hidup kekal? Ya, yaitu mereka yang menerima mahkota. Yaitu setelah dibangkitkan, ya, pada kebangkitan yang pertama, ya, itu kan kebangkitan orang-orang mati yang dalam Kristus, ya, mereka dibangkitkan, lalu perbuatan mereka sebelumnya di dunia itu yang ditukar dengan mahkota. Nah, itu mereka yang hidup kekal, ya. Roma 2 ayat 7. Lalu Matius 16 ayat 27, ya. Lalu yang ke-8. Kasih karunia Yesus Kristus akan membuat hidup kekal, ya. Terdapat dalam Roma 5 ayat 21. Yang ke-9. Kekudusan membuat kita hidup kekal. Roma 6 ayat 22. Nah, kita lihat. Tidak ada Bapa. Bapa tidak melakukan apa-apa. Yang melakukan tebusan adalah Allah sendiri. Dengan menjadi manusia. Manusia itulah korban tebusan manusia berdosa. Semua dilakukan oleh Allah yang satu, yang namanya Yesus. Tidak ada lagi Allah. Jadi, kalau selama ini para penganut Tritunggal berbicara mengenai Bapak, nah ini Bapak yang mana? Karena Bapak itu, Bapak kiasan dari Yesus Roh itu sudah selesai, sudah finish. Pada saat Yesus naik ke surga, dialah Allah. Jadi seperti ini memang ada selubung yang belum terbuka, ya. Kita lihat dalam 2 Korintus 3 ayat 13, ya, sampai ayat 15 mungkin. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Oke, ayat yang 14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca Perjanjian Lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya
Karena hanya Kristus. Nih, perhatikan. Perjanjian lama itu pun apa? Yang hanya bisa menyingkapkan Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Ayat 15, bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, lebih jelas lagi ya, kalau tadi perjanjian lama, ini langsung kepada kitabnya, kitab Musa ya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Nah, kita lihat kenapa. Pertama, ada selubung ya, yang tidak terbuka. Hanya Kristus saja yang bisa menyingkapkan. Ayat 16-nya. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Dan sebab itu untuk bisa mengerti, ya, harus berbalik kepada Tuhan, bukan kepada Bapa. Agar selubung itu terbuka. Lalu Kristus yang bisa menerangi hati. Kristus yang bisa menyingkapkannya. Seperti yang terdapat dalam Lukas 24 ayat 45. Jadi jangan keraskan hati, jangan tegar tengguk. Resikonya masuk neraka, binasa. Bukan hidup kekal. Hidup kekal itu ya, lawannya adalah binasa. Hidup kekal itu roh itu tetap hidup. Ya, tubuh dan jiwa memang binasa, tetapi roh itu hidup dan bersama-sama dengan Allah. Binasa, tubuh dan jiwa itu mati, tetapi roh itu tetap hidup dalam penyiksaan siang dan malam di neraka. Alkitab menulisnya lautan api. Itu tidak setahun 2 tahun, selamanya kekal. Jangan ambil risiko. Rendahkan hati. Baca Alkitab. Jangan baca buku-buku teologi, sampah semuanya itu. Jadi jelas di sini bahwa tidak ada orang yang bisa hidup kekal, ya, kalau dia beriman kepada Bapa. Hanya kepada Yesus Kristuslah satu-satunya Allah yang benar. Maka orang dapat hidup kekal. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Shalom.